Kurang ajar. Tuan Besar murka. Apa mereka tidak bisa memelihara binatang lain, malah memelihara burung elang? Memangnya mereka bisa mengendalikannya? Benar sekali, Sanjaya juga tidak percaya. Aku akan mengabarkan berita ini pada Tuan Daniel, biar ia mengatasi hal ini. Carlos, coba kamu lihat lagi, siapa yang tinggal di villa sisi utara? Tuan Besar ingin memastikan apakah benar orang dari keluarga Moore. Sekelompok wanita muda. Carlos melihat ke arah layar lagi, ia menyadari bahwa ada yang menatap kamera merpati robotnya. Ia panik lekas memindahkan merpati robotnya, tetapi sudah terlambat. Dor. Terdengar sebuah suara tembakan, lalu layar tablet Carlos menjadi putih dan terdengar suara rusak. Merpatiku. Carlos marah hingga berdiri dari kursinya, kedua tangannya mengepal erat, wajahnya menegang. Kenapa? Tanya Tuan Besar dengan cemas. Ada orang yang menghancurkan merpati robotku. Kalau sangat emosional, keterlaluan sekali. Kurang ajar. Tuan Besar mengenyitkan kening, berani-beraninya merusak penemuan cicitku. Ia menoleh dan memerintahkan Sanjaya, kamu utus orang ke sana, tunjukkan kehebatan kita pada mereka. Baik. Sanjaya lekas menelpon dan mengutus orang ke sana. Ia juga memerintah, bilang saja burung buas pemeliharaan mereka menakuti tuan muda, tuan putri, dan hewan peliharaan kita. Selain itu, mereka juga telah merusak produk penemuan tuan muda kami. Mereka harus datang minta maaf. Setelah menutup telepon, Sanjaya bertanya kepada Tuan Besar, begini boleh? Menurutmu bagaimana? Tuan Besar melihat Carlos, ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk mendekatkan hubungannya dengan Carlos. Cicitnya telah ditindas, ia harus membelanya. Untuk sementara, begini dulu saja. Carlos mengenyitkan kening, walaupun ia sangat marah, tetapi ia tetap berpikir secara logika. Aku menggunakan merpati robot untuk mengintip mereka. Aku juga salah. Tapi mereka juga tidak perlu menghancurkan merpatiku kan? Memangnya tidak bisa dibicarakan dulu? Benar kata Tuan Muda. Sanjaya mengangguk-anggukan kepala. Mereka juga memelihara burung elang ilegal dalam negara. Carlos berkata dengan marah, hari ini ia berkicau langsung mengagetkan Roxy. Jika kedepannya mereka bertemu bagaimana? Bukankah elang itu akan memakan Roxy? Takut. Roxy lekas masuk ke dalam celah dekapan Carla. Ia bergetar ketakutan seolah burung elang akan memakannya. Benar sekali. Carlos mengepalkan tangan lalu berkata dengan kesal, walaupun seni bela diriku tinggi, tapi tetap tidak bisa mengalahkan burung elang. Carla menangis ketakutan. Kakak, jangan takut, kakak akan melindungimu. Carlos mengusap kepalanya. Benar kata Carlos. Tuan Besar mengangguk-anggukkan kepala. Kalian jangan cemas, kakek buyut pasti akan mengatasi masalah ini dan melindungi keselamatan kalian. Iya, terima kasih kakek buyut. Carla dan Carlos lekas bermanja dalam pelukan Tuan Besar. Terima kasih kakek buyut. Carlos juga berterima kasih kepada Tuan Besar. Kerenggangan antara kakek buyut dan cicit akhirnya membaik hari ini. Lebih baik aku telepon mengabari Tuan Daniel.
Hati Sanjaya gelisah. Ia lekas menyingkir ke samping menelpon Daniel. Dengan cepat telepon itu tersambung. Paman Sanjaya, Tuan Daniel, barusan aku menelpon Thomas menangani masalah villa sisi utara. Seharusnya Anda sudah tahu kan? Iya, aku akan mengurusnya. Barusan merpati robot produk penemuan Tuan Muda Carlos dihancurkan. Tuan Muda Carlos sangat marah. Demi menghibur Tuan Muda Carlos, Tuan Besar memutuskan untuk mengurusnya sendiri. Jangan, ucap Daniel dengan cepat. Hah? Ini hal kecil, biar aku saja yang urus. Untuk apa merepotkannya? Daniel mencari alasan. Sudah setua itu, masih berkelahi dengan orang lain karena masalah anak-anak. Memangnya tidak memalukan? Aku juga berpikir demikian. Sanjaya menutup mulutnya dan berbicara dengan suara rendah. Tapi aku tidak bisa membujuknya. Begini, aku akan minta Thomas untuk berkomunikasi dulu agar mereka menjaga elangnya dengan baik. Sisanya serahkan padaku. Jangan sampai orang tua itu lari ke sana sendiri mengomeli mereka. Daniel tidak berharap Tuan Besar bertemu dengan Tracy itu akan menjadi masalah besar. Paham? Sanjaya menutup telepon. Tuan Besar mendesaknya. Kenapa? Orang sudah dikirim ke sana belum? Tuan Daniel sudah meminta Thomas mengirim orang ke sana untuk berkomunikasi dulu. Seharusnya membutuhkan sedikit waktu. Anda tidak perlu terlalu terburu-buru. Sanjaya takut akan menimbulkan masalah. Selama Tuan Besar ingin membela cicit-cicitnya, maka ia akan menjadi orang tua yang kekanak-kanakan. Ini karena kakinya tidak bisa bergerak. Jika bisa bergerak, ia mungkin sudah berlari ke sana menghajar mereka. Iya, Tuan Besar mengangguk-anggukkan kepala menghibur Carlos. Jangan cemas, hari ini kakek buyut akan membalasnya untukmu. Sanjaya melihat adegan ini, hatinya merasa emosional. Sebenarnya Tuan Besar selalu keras di sepanjang hidupnya. Kapan ia pernah bersusah payah menyenangkan siapapun? Ketika ia sudah berumur seperti ini, ia menghabiskan banyak waktu untuk 3 anak ini. Sekarang ia memeras otak ingin berbaikan dengan Carlos. Benar-benar telah bersusah payah. Tuan Daniel, Anda sungguh bersusah payah. Di sisi lain, Rian juga mendesah, ingin mendapatkan Nona Tracy kembali, tapi juga harus menyembunyikannya dari Tuan Besar. Apalagi sekarang mereka tinggal di Bukit Haruna sisi utara, menjadi tenaga kita. Setiap hari melewati jalan yang sama, cepat atau lambat mereka akan bertemu. Oleh karena itu, Tuan Besar harus secepatnya kembali ke negara Maple. Daniel sangat berpikir keras. Tuan Besar kali ini kembali karena 3 anak masuk sekolah. Sebenarnya dia ingin mendekatkan hubungan dengan anak-anak. Selain itu, juga ingin mengawasi hubungan Anda dengan Nona Victoria. Rian berkata dengan lemas, kurasa ia tidak akan semudah itu untuk kembali. Kamu telah menyadarkanku. Daniel tiba-tiba paham. Malam nanti kita ke rumah sakit Prima. Paham. Rian menganggukkan kepala. Di saat ini ponsel Daniel berdering. Ia lekas menjawabnya. Halo. Presiden Daniel, Duke Louis sudah tiba di bandara. Aku dan Direktur Tony sedang menunggu di bandara. Tapi Winnie menutup lubang mikrofon dan berbicara dengan suara rendah. Aku juga melihat orang dari grup Moore. Benar-benar mengambil di setiap kesempatan. Daniel menyunggingkan senyuman. Apa Tracy ke sana? Sepertinya tidak melihatnya. Ucapan Winnie belum selesai, sudah berhenti. Ada, ia baru tiba.
Daniel mengenyitkan kening. Aku segera ke sana. Baik, baik. Setelah menutup telepon, Daniel membuat gestur tangan. Rian memahami maksudnya. Pergi ke bandara. Baik. Duke Lois dari negara Prancis adalah klien lama Skywheel, juga teman lama Daniel. Mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kerjasama itu selalu memuaskan. Kali ini Duke Lois datang ke Tota Bunaken karena ingin berdiskusi proyek kerjasama dengan Daniel. Daniel sangat mementingkannya, tetapi ia tak menduga sebelum ia tiba di bandara, orang dari keluarga Moore sudah bertindak terlebih dulu. Sebelumnya beberapa proyek Skywheel sudah direbut oleh grup Moore. Kali ini Daniel tidak akan membiarkan grup Moore melangkah lebih dulu. Tidak hanya demi keuntungan grup, juga demi martabat pria, serta ingin menghentikan tindakan Tracy. Hartono menyelinap di jalan, ia seperti angin yang berjalan dalam keramaian mobil. Akhirnya ia berhasil tiba di bandara dalam waktu singkat. Daniel membawa pengawalnya buru-buru menuju pintu masuk. Dari jauh terlihat Duke Lois beserta bawahannya berjalan keluar dari jalur VIP. Duke Lois memiliki wajah sempurna. Ia bagaikan pangeran Eropa dalam cerita dongeng. Sepasang mata berwarna biru laut memancarkan aura bangsawannya. Ia menyukai musik, juga telah membuat prestasi besar dalam seni. Ia juga seorang pianis terkenal di dunia. Presiden Daniel, sebelah sini. Winnie buru-buru menyambutnya. Direktur Tony tahu Anda datang, jadi ia pulang dulu. Orang Moore sedang menunggu di pintu keluar. Iya. Daniel baru saja ingin mempercepat langkah kakinya pergi menyambut Lois. Tiba-tiba terdengar suara merdu. Duke? Tracy? Pandangan Duke Lois melewati Daniel lalu berhenti di Tracy. Ia terkejut senang. Kemudian ia maju memeluk Tracy dengan intim. Tracy tidak menolak dan tidak mendorongnya, malah terlihat sangat akrab dengan Duke, seperti pasangan yang jatuh cinta. Daniel mengenyitkan kening lalu menatap mereka dengan dingin. Sepasang tangan itu entah kapan mengerat menjadi kepalan kuat. Apa yang terjadi? Rian membelalakan mata. Duke Lois kenal Nona Tracy Moore? Kurasa tidak hanya kenal begitu saja. Ucapan Hartono penuh arti. Daniel segera mengendalikan emosinya lalu melangkah besar maju ke depan. Duke Lois melepaskan Tracy, tetapi satu tangannya masih memeluk pundaknya. Ia menoleh dan tersenyum ceria melihat Daniel. Ia berbicara menggunakan bahasa Perancis. Daniel, biar aku kenalkan. Ini adalah teman baikku, Tracy Moore. Sejak kapan kalian menjadi teman baik? Daniel bertanya pada Duke, tetapi matanya menatap Tracy. Sudah kenal selama 2 tahun. Duke tersenyum memandang Tracy. Tracy, ini adalah teman baik yang kucerikan itu. Namanya Daniel Valence. Kami sudah kenal sejak awal. Tracy meringkuk dalam pelukan Duke. Ia tampak mungil. Kemarin juga sudah bertemu. Oh, benarkah? Duke terkejut. Bagaimana kalian saling mengenal? Kami kenal karena pekerjaan. Bahasa Perancis Tracy sangat lancar dibandingkan 2 tahun lalu dengan Tracy Smith yang bahasa Inggrisnya saja tidak lancar. Benar-benar 2 orang berbeda. Duke, sepertinya kamu tak terlalu memahaminya. Daniel menatap Tracy dengan dalam lalu langsung membicarakan intinya. Ia adalah pemegang saham terbesar kedua grup Moore, adik dari Roland Moore. Apa? Duke sangat terkejut. Tangan yang memeluk pundak Tracy langsung ditarik kembali. Kamu adalah adik Lorenzo Moore? Benar,
Tracy tersenyum cerah. Aku sudah pernah bilang, ketika kita bertemu lagi, ada rahasia yang ingin kuberitahukan padamu. Tapi Duka memandangnya dengan ruwet. Ia tidak tahu harus berbicara apa. Ia pernah dirugikan oleh Lorenzo dan sedang menjaga jarak jauh-jauh dari orang itu. Ia sama sekali tidak menduga Tracy adalah adiknya Lorenzo Moore. Kenapa? Karena aku adalah adik Lorenzo Moore, kamu tidak ingin berteman denganku lagi? Tracy menaikkan alisnya sambil tersenyum. Bukan. Duka lekas menggeleng-gelengkan kepala. Aku sudah pernah bilang, kita akan berteman selamanya. Tapi, sudahlah, aku tidak menunda kalian berdiskusi pekerjaan. Tracy menyela ucapan Duka lalu melirik Daniel dengan dalam, berbalik badan dan pergi. Tracy, Duka berteriak dengan tidak rela. Tracy menoleh melihatnya, lalu memberikan senyuman mempesona. Sudahlah, dia sudah pergi. Hati Daniel tidak senang, nada bicaranya juga terdengar agak tidak ramah. Sungguh tak kuduga, dia adalah adik dari Lorenzo Moore. Duka benar-benar tidak percaya, hatinya juga merasa ruwet. Kamu kenal dia, tapi tidak tahu identitasnya. Daniel menarik Duka berjalan sambil mengobrol. Bagaimana kalian saling mengenal? 2 tahun lalu, aku bertemu dengannya di sebuah perjamuan. Permainan pianonya sangat bagus. Aku langsung terpesona olehnya. Saat ia ke panggung bermain piano, lembaran musik itu kekurangan 1 halaman. Lalu, aku naik ke panggung untuk membantunya. Oh ya, kamu juga hadir di perjamuan itu. Sepertinya itu acara kamu adakan di Taman Lux Hill. Duka teringat masa lalu, hatinya sangat emosional. 2 tahun lalu. Seketika Dani langsung teringat perjamuan malam dulu proyek kerjasama dirinya dan Linda Hilton diadakan di Taman Lux Hill. Tracy menggantikan Windy bermain piano. Saat itu Lois memang naik ke panggung membantunya. Jika tahu dari awal seharusnya ia menahannya. Ini malah berebutan wanita dengannya setelah 2 tahun kemudian. Waktu itu dia mengenakan topeng. Bagaimana kamu mengenalinya? Daniel bingung. Matanya sangat spesial. Sepasang mata biru laut itu berbinar-binar ketika menceritakan masa lalu. Sebenarnya, sebelum ia memainkan piano, aku sudah bertemu dengannya. Sejak ia turun dari mobil, ia begitu menarik perhatian. Aku memotretnya. Setelah berbicara, Duka mengeluarkan dompetnya. Di dalam dompet itu terdapat foto Tracy Smith 2 tahun lalu. Saat itu Tracy terpaksa mengenakan gaun malam seksi yang diatur Linda. Ketika angin malam bertiup, gaun itu langsung terbuka sedikit. Ia menahan gaunnya dengan spontan. Postur tubuhnya menggoda, ekspresinya polos dan murni. Pas di momen itu, Duka menggunakan ponsel diam-diam memotretnya. Daniel menganjitkan kening ketika melihat foto itu. Tak disangka, perjamuan malam 2 tahun lalu itu akan membuat ikatan hubungan Duka dengan Tracy. Kemudian, ia mengenakan topeng ke atas panggung. Ketika aku melihat matanya, aku langsung tahu itu dia. Duka merasa bangga, tapi demi meyakinkan diriku, setelah ia selesai bermain, aku mengikutinya ke belakang panggung dan melihatnya melepaskan topeng itu. Seleramu sangat bagus. Daniel langsung menyela ucapan Duka. Ia tidak bisa mendengarnya lebih lanjut. Yang anehnya adalah saat aku bertemu dengannya di teater kerajaan Paris, dia tidak mengingat kejadian itu. Duka berbicara sendiri. Aku memperlihatkan foto ini padanya. Dia bilang itu bukan dirinya. Mungkin dia tidak ingin mengakui kejadian hari itu, ucap Daniel asal.
Bukan. Duke menggeleng-gelengkan kepala. Ia sakit parah dan kehilangan ingatan. Apa? Langkah kaki Daniel berhenti. Yang benar. Benar. Duke sangat yakin sampai sekarang penyakitnya masih belum pulih sepenuhnya. Setiap hari harus makan obat. Ia hanya ingat masa kecilnya. Kejadian setelah ia dewasa sama sekali tidak ingat. Ketika mendengar ucapannya, ekspresi Daniel menjadi beku dan tegang. Banyak pemikiran melintas dalam benaknya. Jika yang dikatakan Duke ini benar, kalau begitu Tracy sungguh tidak mengingatnya, tidak mengingat teman-teman dan keluarganya. Jangan-jangan ia juga tidak mengingat 3 anaknya. Daniel tiba-tiba teringat satu hal, Tracy begitu menyayangi anak-anak. Sekarang ia telah kembali, tapi ia tidak mencari anak-anak, bahkan mengungkitnya juga tidak. Ini benar-benar aneh. Dan juga hubungannya dengan Bibi Juni begitu akrab, ia juga tidak mengungkit kematian tragis Bibi Juni saat itu. Jika ia tidak lupa ingatan, bagaimana mungkin ia tidak mengungkitnya? Jangan-jangan dia benar-benar hilang ingatan. Oleh karena itu, Tracy dimanfaatkan oleh Lawrence Summer untuk menghadapi dirinya. Daniel. Suara panggilan Duke menyadarkan Daniel. Daniel lalu berkata, "Aku antar kamu ke hotel dulu istirahat." "Kenapa? Kamu tidak fokus?" tanya Duke kebingungan. "Kurang tidur," jawab Daniel, lalu ia menambahkan, "Wanita ini sangat rumit. Kamu harus menjauh sedikit darinya." "Aku merasa ia tidak rumit. Aku merasa ia sangat misterius." Duke tidak setuju, malah berkata penuh harapan, "Tahun lalu aku bertemu dengannya di konser kerajaan Prancis. Saat itu aku mengungkapkan perasaanku padanya, tapi ia bilang kami hanya bisa menjadi teman. Aku kira aku tidak punya kesempatan lagi. Tapi tadi ia begitu ramah padaku. Aku merasa aku punya harapan lagi." "Itu adalah triknya menggoda pria," Daniel berkata dengan dingin. "Jika menggunakan istilah gaul sekarang, ia adalah wanita jalang." "Wanita apa?" Duke tidak mengerti. "Pokoknya wanita ini beracun. Jangan mendekatinya." Daniel sengaja meyakinkannya. "Kota Bunaken penuh dengan wanita cantik dan polos. Malam ini aku akan membawamu untuk melihat-lihat." "Tidak, aku bukan pria seperti itu." Duke menolak dengan tegas. "Orang Prancis sangat setia soal perasaan." Pukul 10 malam, Duke dan Daniel tiba di Bar Kaisar. Melihat keindahan, gemerlap, dan wanita cantik, sepasang mata biru lautnya bersinar-sinar penuh semangat. Ternyata ada tempat seru seperti ini.